Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini, ya teman-teman, kita akan membahas tentang fenomena warga Jawa Barat paling banyak utang pinjol nomor satu di Indonesia. Nah, apa saja penyebabnya? Kita lihat fenomena di warga Jawa Barat ini ya teman-teman. Tentunya ada sebab musabab dan akibatnya apa-apa yang menjadi sebab warga Jawa Barat ini menjadi paling banyak yang berutang pinjol baik legal maupun ilegal ya teman-teman. Tentunya ini dirilis dari OJK ya teman-teman, dirilis dari OJK yang nilainya tidak main-main ya, mencapai 13,8 triliun ya teman-teman. Itu angka yang fantastis sekali untuk sekelas pinjol ya teman-teman, baik ilegal maupun yang legal ya teman-teman. Nah, tentunya ini saya kutip juga dari OJK ya teman-teman. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan lembaga penjamin dan dana pensiun OJK Ogi Prasetyo Miono dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner Bulanan DKB OJK di Jakarta Selasa 4 Juli 2023 ya teman-teman. Kita menyoroti fenomena warga Jawa Barat ini, kenapa sih bisa sampai sebegitu banyak fantastisnya menjadi nomor satu di Indonesia yang terjerat utang pinjol ya teman-teman. Itu bukan terjerat tapi secara data statistik itu menjadi terbesar di Indonesia, dan yang kedua itu diduduki oleh Provinsi Jakarta ya teman-teman. Tentunya ada beberapa sebab dan nanti juga ada beberapa akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah teman-teman tentu tidak asing lagi kalau membaca YouTube, kalau menonton YouTube, tentunya semakin masifnya iklan-iklan pinjol tersebut itu juga menjadi salah satu pemicunya ya teman-teman. Tentunya yang pertama itu, yang kedua adalah kebutuhan itu tersendiri ya teman-teman, kebutuhan gaya hidup anak-anak muda sekarang. Terus dengan persyaratan yang sangat mudah sekali, mereka juga langsung bisa mengajukan pinjol tanpa keluar rumah, dan mereka pinjol-pinjol ini rata-rata yang ilegal itu tidak mensyaratkan tetek bengek ya. Persyaratannya itu lebih mudah daripada di perbankan. Mereka tidak perlu keluar rumah, mereka tidak perlu mengurus surat apapun, langsung bisa cair hari itu juga, diajukan hari itu juga cair ya teman-teman. Tentunya mereka juga tidak mempertimbangkan resiko-resiko yang mereka harus hadapi di kemudian hari apabila mereka tuh galbay ya. Tentunya dari sekian persen statistiknya dari 13,8 triliun tersebut ada 3%-nya gagal bayar pinjol atau galbay ya teman-teman. Nah, tentunya yang galbay itu mereka juga rata-rata tidak memperhitungkan resikonya seperti apa apabila nanti rata-rata dari statistik itu yang rata-rata anak muda yang pinjol itu, yang melakukan pinjol rata-rata juga generasi 30-an ke bawah lah, 30-an ke bawah itu rata-rata yang melakukan pinjaman online tersebut. Mereka yang tidak gaptek, yang telah melek teknologi ya teman-teman. Ternyata mereka itu mudah untuk mengajukan pinjaman-pinjaman online. Tentunya salah satu resikonya adalah mereka juga terjerat pinjol, dan yang terus keduanya mereka kalau misalkan gagal bayar ya mereka dikejar-kejar debt collector sudah pasti. Kalau yang ilegal pun sama, sekarang juga sudah ada yang pinjol yang di lapangan ya teman-teman, dan tentunya harus waspada juga. Nah, apa sih pemicunya maraknya masyarakat di Jawa Barat serta Jakarta ini? Tentunya di kehidupan perkotaan seperti ini menuntut gaya hidup yang hedonisme, gaya hidup yang mereka high class, ternyata kemampuan ekonominya ternyata tidak mendukung ya. Contoh salah satunya aja, kalau misalkan anak muda ini keluar iPhone terbaru atau HP-HP terbaru, mereka juga nggak punya uang pun berani minjam pinjol, terus nggak punya uang pun ini mereka tidak memikirkan untuk mengembalikan itu uang dari mana, yang penting mereka dapat uang dulu untuk membeli barang-barang yang branded dan barang-barang hanya kebutuhan yang konsumtif seperti itu. Itu adalah pemicu-pemicunya kenapa Jawa Barat ini menjadi nomor satu yang banyak warganya yang utang pinjol ya teman-teman. Dan tentunya adalah pusat perkotaan, dan Jakarta ini juga menjadi satu target market tersendiri untuk pinjol-pinjol baik yang legal maupun yang ilegal ya teman-teman. Ini bahayanya juga kalau kita pinjam di yang ilegal itu teman-teman, maka harus waspada. Mereka memotong biaya administrasi yang sangat tinggi ya teman-teman. Kalau kita pinjam 1 juta, kita terimanya cuma 700.000. Nanti kembaliannya kita bisa 1.600.000, dan hampir separuhnya lebih ya teman-teman. Kalau kita itu aja dalam jangka waktu sebulan, apalagi kalau jangka waktunya yang lama ya teman-teman. Mereka tuh 7 hari juga sudah menagih ya teman-teman. Nah, itu adalah fenomena kenapa warga Jawa Barat ini menjadi yang
trending topik ya teman-teman. Kenapa warga Jawa Barat ini banyak utang pinjol ya teman-teman. Nah tentunya seperti apa mesti langkah-langkah kita untuk menyikapi maraknya atau fenomena pinjol ini ya teman-teman. Kita untuk kedepannya supaya tidak terjebak juga dalam pinjaman online. Ya kalaupun ya, utang itu boleh ya teman-teman. Utang itu sah-sah saja asal kita mampu mengembalikannya dan hutang ke tempat yang benar ya teman-teman. Intinya kalau kita memang butuh ya nggak apa-apa kita hutang. Tapi kita juga harus mudah memikirkan nanti hutang kita kembalikan uangnya dari mana, kita sudah ancang-ancang paling enggak kita sudah tahu penghasilan kita untuk mengembalikannya. Terus yang kedua, utang itu buat apa? Kalau cuma untuk gaya hidup aja, kalau cuma untuk keperluan konsumtif yang manfaatnya cuma sebentar hanya untuk gaya-gayaan saja ya, mending jangan ya teman-teman. Terus yang ketiga itu usahakan hutang ke lembaga yang resmi nggak apa-apa, agak ribet sedikit nggak apa-apa, mengurus yang agak rumit sedikit, yang penting bunganya juga pasti, nanti pengembaliannya pasti, kalau misalnya kita gagal bayar juga pasti, ada perlindungan hukum pada kita. Nah, itu gunanya kita yang resmi. Kalau yang ilegal kan mereka juga sudah langsung mengambil data pribadi kita, kemudian meneror sanak keluarga kita, ya kemudian bunganya juga sangat mencekik dan debt collector pun tidak manusiawi serta dendanya itu juga tidak tahu ya teman-teman, dendanya itu semau-mau mereka. Nah, maka dari itu teman-teman sebelum mengajukan pinjol ya teman-teman tentunya harus waspada juga, harus hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak pinjaman online yang ilegal ya teman-teman. Nah itulah sedikit menyoroti tentang maraknya pinjol di Jawa Barat dan banyak warganya yang terjerat pinjol ya teman-teman, baik itu legal maupun yang ilegal. Tentunya OJK juga merilis hanya dari bulan Maret 2023 sampai dengan 4 Juli fenomenanya sudah sangat masif 13,8 triliun. Tentunya saya juga tidak tinggal diam ya teman-teman, saya juga mengedukasi teman-teman semua supaya juga harus kalau misalkan pinjam ya pinjam ke lembaga yang benar. Terus nanti bunganya juga bunga yang benar. Kalau pinjam pun saya sarankan kalau untuk usaha ya jangan kepinjol. Kalau untuk keperluan pribadi ya kalau bisa seenggaknya jangan kepinjol dulu ke sanak famili atau saudara yang kiranya biarpun mengembalikan ya kita tidak privasi kita terjaga, data-data kita terjaga. Ya memang kalau memang terpaksanya ya usahakan kepinjol yang resmi ya teman-teman. Jangan sampai kita nantinya kesulitan atau sampai mengancam jiwa raga kita, karir kita, masa depan kita, jangan sampai hanya direnggut oleh pinjol-pinjol yang ilegal ya teman-teman. Itulah kenapa JK juga pemerintah juga gencar memberantas pinjol-pinjol yang ilegal, dan mengedukasi juga menerbitkan peraturan-peraturan ke pinjol yang legal supaya bunganya juga tidak mencekik masyarakat, juga tidak menghancurkan ekonomi masyarakat. Kalau pinjol yang ilegal ini sudah otomatis menghancurkan ekonomi masyarakat juga teman-teman. Gimana nggak hancur kalau mereka diteror di tempat kerjaannya kan otomatis mereka juga keluar atau resign atau dipecat dari pekerjaannya. Itu adalah salah satu dampak-dampak pinjol yang ilegal ya teman-teman. Nah, untuk kita juga teman-teman kalau memang tidak butuh sama sekali, hanya untuk gaya hidup aja ya tunda. Kalau untuk kebutuhan yang tidak mendesak ya saya sarankan kalau hanya untuk keperluan pamer dan sebagainya ya saya sarankan jangan utang pinjol ya teman-teman. Demikian teman-teman video dari saya, mudah-mudahan ini juga menjadi edukasi kita ya teman-teman tentang maraknya pinjol-pinjol ilegal yang telah terdeteksi oleh OJK dan sebagainya ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat tercerahkan, mudah-mudahan ini juga menjadi edukasi kita bagi kita semuanya ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silahkan aktifkan tombol lonceng serta subscribe untuk update video-video terbaru dari saya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.